Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi, channel edukasi saham gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri. Apa kabar rekan-rekan? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan atas segala urusan. Pada kesempatan kali ini, Serba Inspirasi ingin menyajikan satu buah video lagi ya, terkait dengan pergerakan saham Pura ya. Pura, Putra Raja Wali Kencana ya. Jadi untuk Pura ini pergerakannya sideways dan cenderung downtrend ya. Jadi sideways cenderung downtrend, artinya ini yang belum masuk itu sebaiknya dihindari, kecuali day trader ya, atau day trading harian ya, itu sebaiknya dihindari. Kenapa demikian? Karena saham ini tidak membentuk pola atau belum membentuk pola, kecuali pola-pola yang disukai oleh para trader ya, kecuali pola-pola yang disukai oleh trader. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi begitu dia breakout dari MA20, maka dia tidak menunjukkan arah trennya ya. Berkali-kali dia bergerak naik turun di sekitaran MA20. Nah, kalau kita lihat secara garis panjang, itu dia membentuk gunung ya. Artinya puncaknya di sini dan di sini mulai turun ya, mulai turun. Saham-saham atau grafik seperti ini, candle seperti ini tidak bisa kita garis dari bawah, karena kecenderungan saham ini turun atau koreksi. Nah, kita nariknya harus dari atasnya, artinya saham ini ya, dia akan bergerak di bawah garis ini teman-teman, garis ini ya, dia akan bergerak di garis ini, dia akan bergerak di garis ini, garis resisten ini teman-teman. Nah, kemudian secara jangka panjang ya, itu garis supportnya berada di sini teman-teman, ini ya, di sekitar sini ya, di sekitar 93 atau 92, tapi belum tentu ini bisa sentuh dalam waktu 1 minggu atau 5 atau 10 candle, belum tentu dia bisa nyampe ke sini ya. Jadi daripada kita kehilangan waktu panjang untuk investasi di sini, sementara ya dividennya juga nggak ada teman-teman ya. Kita cek di RTI selama 5 tahun terakhir ya, belum ada aksi korporasi yang membagikan dividen ya, gitu. Nah, secara laporan ya, EPS-nya memang di Q1 2020 teman-teman itu Rp1 ya. EPS-nya 1 di Q1 2020, kemudian Q2 ke Q3 itu 0 dan Q4-nya belum terpublikasikan ya, belum ada datanya. Tadi saya lihat di RTI seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya apa dari saham ini? Yang menarik adalah volume teman-teman.
ya. Volumenya ini luar biasa, ya. Volumenya ini luar biasa. Di sini saya mengambil volume di atas 1 juta, teman-teman ya. Jadi Pura itu masuk terbesar dari 5 saham ya, yang harganya di bawah 150. Yang harganya di bawah 150. Itu volumenya tertinggi setelah saham Bumi ya. Saham Bumi sudah saya buat videonya, silahkan lihat di video saya ya, di channel saya, silahkan lihat, silahkan cari, ada reviewnya saham Bumi. Nah, artinya saham ini belum menentukan pola atau trennya ya, cuman kecenderungannya kalau kita melihat dari bentuk cat jangka panjang atau 6 bulanan, itu dia membentuk gunung atau dia membentuk cekung ya. Cekung artinya dia di sini ada pola-pola untuk menunjukkan tanda-tanda untuk turun ya. Jadi kalau untuk swing trade ini agak lama ya profitnya ya, agak lama profitnya. Tapi trader suka ya. Bagi yang trading harian suka yang demikian, teman-teman. Selain volumenya besar ya, selain volumenya besar, dia bergerak 2 tick saja ya. Contoh ini misalkan kemarin ditutup 116 ya, lihat kursor saya 116, dia naik 2 tick saja, dia sudah cuan sekitar 1%, 1,7 ya. Anggap saja yang 0,7 ini buat bayar fee jual dan beli, sementara 1%-nya sudah cuan gitu, teman-teman ya. Jadi untuk saham Pura ini, kalau niatnya mau investasi dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun ya, menurut saya masih kurang menarik secara fundamental gitu ya. Menurut saya masih kurang menarik. Banyak kok saham-saham yang menarik. Contoh misalkan tadi saya juga sudah buat ini ya, ini Excel ini tadi saya beli di 310, teman-teman ya. Saya masuk di 310 ya, sekarang sudah 340, harga tertinggi hari ini 380 itu. Kemudian Elsa ya, Elsa kita sudah masuk 2 hari yang lalu. Kemudian BMTR ini saya juga sudah masuk 2 hari yang lalu ya, bareng dengan Elsa ini. Jadi saham-saham ini ya, saham-saham ini saya perlihatkan dulu ya. Saya telah mengumpulkan saham-saham yang saat ini berada pada supportnya, teman-teman ya. Di sini ini saham-saham yang berada pada supportnya ya, itu ada sekian ini. Dan ini saya membuat kumpulan saham-saham penggerak IHSG. Jadi saya cukup melihat gini aja, teman-teman. Kalau mau lihat IHSG itu sekilas kita lihat dari yang hijau sama yang merah sama yang putih ini banyak mana. Kalau sekiranya banyak yang merah ya IHSG ada tekanan untuk turun. Kalau ini kumpulan ini banyak yang hijau, berarti IHSG ada tekanan untuk jual, untuk beli ya. Jadi untuk naik maksudnya. Selain kita lihat detailnya gitu ya. Jadi kembali lagi ke saham Pura, ini ada kecenderungan turun atau downtrend. Sebaiknya bagi teman-teman yang belum membeli atau mau membeli, sebaiknya tahan diri dulu ya. Sampai di mana ya, kurang lebih ya sampai di sinilah kalau misalkan mau beli gitu ya. Tapi harus dipantau ketat ya, harus dipantau ketat, karena rata-rata teman-teman yang trading harian itu juga setiap hari take profit ya, setiap hari take profit. Ya yang disukai apa,
teman-teman yang trading harian itu gini teman-teman, ini kan membentuk pola-pola yang sama nih, walaupun dia tidak breakout dari sini ya, tidak naik secara tren, tapi dia membentuk gergaji ini seperti ini teman-teman. Jadi momen-momen seperti ini dibuat para trader untuk masuk jual dari sini ya, masuk jual masuk jual masuk jual masuk jual gitu. Jadi polanya itu hampir sama, turun 2 kali naik, turun 2 kali naik, turun 2 kali naik lagi, turun 2 kali naik lagi, dan begitu seterusnya ya, seperti itu. Makanya volume transaksinya luar biasa karena memang banyak sekali trading harian yang dapat cuan dari saham Pura ini. Itu bagi pemula yang belum mengerti atau masih mau belajar ya, saya berharap ya, saran saya untuk lebih hati-hati terhadap saham-saham yang tidak membagikan dividen atau saham-saham yang sering melakukan aksi korporasi penggalangan dana ya, gitu. Oke teman-teman, sedikit reviewnya seperti itu ya. Jadi secara garis besar saham ini ada kecenderungan untuk turun, tapi tetap disukai oleh para trader harian. Kenapa? Karena trader harian itu ya ngambilnya 2%, 3%, 2%, 3% gitu terus teman-teman ya, gitu terus. Jadi berbeda dengan teman-teman atau pelaku pasar yang main di sekitar 90 hari candle ya, gitu. Oke, mungkin itu untuk review kali ini, proyeksi saham Putra Raja Wali Kencana. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat khususnya teman-teman yang masih pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.